Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat berkumpul pada hari yang indah ini. Perkenalkan, nama saya Mike Bestra. Saya berasal dari SMA Negeri 1 Nyuatan. Hadirin sekalian, Indonesia, negara yang kita cintai, adalah sebuah mozaik budaya yang kaya dan beragam. Dari Sabang sampai Merauke, kita mengenal ribuan pulau, ratusan suku, dan beragam bahasa serta adat istiadat. Keberagaman ini adalah sebuah anugerah yang tak ternilai harganya. Sebuah kekayaan yang menjadikan ciri khas bangsa kita. Namun, di tengah keberagaman yang indah ini, kita seringkali dihadapkan pada tantangan yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Hoax, ujaran kebencian, dan radikalisme adalah beberapa contoh nyata yang dapat mengancam kita. Mengapa persatuan begitu penting? Persatuan adalah sebuah fondasi bagi kemajuan dan keutuhan sebuah bangsa. Dengan bersatu, kita dapat saling melengkapi, saling membantu, dan bersama-sama membangun negara yang lebih baik. Sebaliknya, perpecahan hanya akan membuat kita pada kemunduran dan penderitaan. Lalu, apa yang dapat kita lakukan untuk memperkuat persatuan bangsa? Yang pertama, kita harus meningkatkan kesadaran akan pentingnya persatuan dan toleransi. Kita harus saling menghormati perbedaan dan menghargai nilai-nilai kemanusiaan. Kedua, kita harus mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila adalah dasar negara kita, sebuah ideologi yang mengajarkan kita untuk hidup rukun dan saling membantu. Mengapa Pancasila begitu penting? Menjaga persatuan dan kesatuan. Pancasila mengajarkan kita untuk menempatkan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan. Dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, kita dapat hidup rukun dan damai serta mencegah terjadinya perpecahan. Membangun karakter bangsa. Nilai-nilai Pancasila membantu untuk membangun karakter bangsa yang berakhlak mulia, saling menghormati, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Ketiga, kita harus membangun komunikasi yang efektif, saling mendengarkan, saling membantu, dan menghindari prasangka adalah kunci untuk membangun hubungan yang harmonis. Mengapa kita harus membangun hubungan yang harmonis? Mencegah terjadinya miskomunikasi. Ketika komunikasi tidak berjalan dengan lancar, seringkali kita terjadi kesalahpahaman atau miskomunikasi dalam lingkungan kita. Hal ini dapat memicu konflik dan merusak hubungan. Dengan komunikasi yang efektif, kita dapat menyampaikan pesan dengan jelas dan menghindari kesalahpahaman. Keempat, kita harus melibatkan generasi muda dalam upaya memperkuat persatuan. Generasi muda adalah aset bangsa yang perlu dibekali dengan nilai-nilai kebangsaan dan semangat persatuan. Mengapa kita harus melibatkan generasi muda? Agen perubahan adalah generasi muda yang harus dikembangkan. Generasi muda memiliki potensi besar untuk menjadi agen perubahan. Mereka dapat membawa ide-ide segar dan inovasi dalam upaya memperkuat persatuan. Kelima, pemerintah dan lembaga terkait harus berperan aktif dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Melalui kebijakan-kebijakan yang tepat, pemerintah dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi tumbuhnya semangat persatuan. Mengapa pemerintah harus berperan aktif dalam kebijakan persatuan? Pemerintah memiliki wewenang untuk membuat kebijakan-kebijakan dan mengatur berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.
Kebijakan-kebijakan ini dapat diarahkan untuk mempromosikan nilai-nilai persatuan dan toleransi. Pelaksanaan hukum. Pemerintah bertanggung jawab untuk melaksanakan hukum dan memberikan sanksi bagi mereka yang melanggar hukum, termasuk mereka yang menyebarkan ujaran kebencian dan melakukan tindakan yang mengancam persatuan. Hadirin sekalian, marilah kita jadikan keberagaman ini sebagai kekuatan, bukan sebagai kelemahan. Mari kita jadikan semua keberagaman ini sebagai persatuan yang membangun Indonesia. Sebagai penutup, saya mengajak kita semua untuk terus memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Mari kita jadikan bangsa Indonesia ini sebagai bangsa atau negara yang maju, adil, dan makmur bagi seluruh rakyatnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.